Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Felix Alejandro McCoy dengan NIM 112310390. Di sini saya akan melakukan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Fitri Rezeki. Tema yang sini saya ambil atau judul yang saya ambil yaitu mengenai pengembangan karyawan. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pertama-tama yang kita harus ketahui dulu, apa itu pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Berikut ada tujuan pengembangan dari karyawan. Yang pertama ada meningkatkan produktivitas, mencapai efisiensi, mengurangi kerusakan, mengurangi tingkat kecelakaan, meningkatkan pelayanan, memelihara moral karyawan, meningkatkan peluang karir, meningkatkan kemampuan konseptual, melatih kepemimpinan, dan kepuasan konsumen. Selain itu ada juga prinsip dari pengembangan karyawan. Dalam proses pengembangan karyawan ada 4 prinsip penting dalam melakukan pengembangan karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama ada prinsip partisipatif, yang kedua ada prinsip repetitif, yang ketiga ada prinsip relevansi, yang keempat ada prinsip umpan balik. Yang berikut ada program pengembangan. Program pengembangan sendiri merupakan suatu jenis rencana yang konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijakan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaannya. Jelasnya, suatu program sudah pasti akan dilakukan. Ada beberapa jenis-jenis pengembangan karyawan. Yang pertama ada pengembangan formal dan pengembangan informal. Pengembangan formal yang dimaksud merupakan jenis pengembangan yang ditugaskan langsung oleh sebuah perusahaan, sedangkan pengembangan informal adalah pengembangan yang dilakukan atas keinginan dari kemauan diri sendiri. Ada beberapa metode pengembangan karyawan. Yang pertama ada pelatihan atau training, yang kedua ada pendidikan atau education. Ada beberapa tolak ukur dalam melakukan pengembangan karyawan, antara lain yaitu prestasi kerja karyawan, yang kedua ada kedisiplinan karyawan, yang ketiga ada absensi karyawan, yang keempat ada tingkat kerusakan produksi, alat, dan mesin-mesin, ada tingkat kecelakaan karyawan, ada tingkat pemborosan bahan baku, ada tingkat kerjasama karyawan, ada tingkat upah insentif karyawan, ada prakarsa karyawan, dan ada kepemimpinan dan keputusan manajemen. Ada juga beberapa kendala dalam pengembangan karyawan, antara lain peserta, pelatih dan instruktur, fasilitas pengembangan, kurikulum, dan dana pengembangan. Dari penjelasan beberapa materi tersebut, saya mengambil kesimpulan bahwa pengembangan karyawan atau diantara yang di dalamnya meliputi pendidikan, pelatihan, perlu dilakukan di setiap perusahaan karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan, karyawan, dan masyarakat sebagai konsumen. Dan terdapat di dalamnya penilaian prestasi yang merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja, dan potensi pengembangan yang telah dilakukan. Penilaian prestasi ini pada dasarnya merupakan suatu proses mengestimasi dan menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas karyawan. Demikianlah pembahasan dari pengembangan karyawan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikianlah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.